Oke, jadi sekarang posisinya pengamatnya ada di matahari, terus si asteroidnya ada di Avalon sama perihal. Kira-kira dari ini kan yang ditanya perbedaan terang minimum sama maksimum nih, perbedaan terang minimum sama maksimum. Uh, berarti perbedaan magnitudonya ya, perbedaan magnitudo antara terang minimum sama maksimum. Kira-kira ketika dia terangnya minimum itu saat saat asteroidnya lagi aphelion atau perihelion? Ketika terangnya minimum. Tahu terangnya minimum saat dia apa? Aphelion ya, betul. Kenapa? Karena terangnya minimum kalau dia jauh. Betul. Nah, kalau terangnya maksimum itu berarti ketika dia lagi perihelion dong, lagi dekat. Karena pengamatnya ada di matahari nih. Jadi kalau kita bahas, ini ada buat coret-coretan nggak ya? Bentar ya. Oh, coret-coret di ini ya, di sini ini halaman terakhir. Oke, jadi kita punya data apa? Perihelion 100 ya, 100 juta kilometer. R aphelionnya 200 juta kilometer. Nah, berarti kan pada saat perihelion tadi dia terangnya lagi maksimum ya, terang maksimum. R aphelion terangnya lagi minimum karena dia lagi jauh. Nah, yang ditanya itu perbedaan magnitudonya. Perbedaan magnitudo antara terang dengan antara terang yang minimum dengan maksimum. Berarti kita anggap yang terang maksimum lagi yang terang minimum ini dia M1. Yang terang maksimum ini dia M2. Halo, halo. Suara udah masuk belum? Masuk, Kak. Oh iya, tadi keluar. Tadi apa namanya? Koneksinya buruk. Oh iya, kalau ini kabarin lagi ya kalau misal aneh-aneh suaranya gimana. Soalnya lagi nggak bagus banget sih. Oke, kita lanjut. Tadi bahas nomor 2 nih. Jadi kan tadi konsepnya udah dapet ya. Ini pengamat lagi di matahari. Berarti ketika lagi perihelion jarak terdekat, maka dia terangnya maksimum ketika dia maksimum. Sekarang yang aphelion ketika dia jauh, maka terangnya akan minimum. Kita tandai sebagai M1. Nah, yang ditanya itu beda terang. Perbedaan terang antara yang minimum dengan maksimum. Bukan perbandingan ya. Kalau perbandingan itu dibagi, tapi kalau perbedaan itu selisih. Selisih. Jadi kita cari selisih terang yang minimum dan maksimum. Berarti M1 dikurang M2. Oke, M1 dikurang M2. Rumusnya apa M1 dikurang M2? Min 2,5 log E1 per E2. Masih ingat ya rumusnya tadi? Nah, yang ini kita cari M1 dikurang M2. Berarti M1 dikurang M2 ini berapa? Nah, tadi kita harus tahu nih perbandingan E1 dibanding E2. Oke, kita cari perbandingannya E1 dibanding E2. Berarti kan luminositas 1 per 4 pi D1 kuadrat dikali. Kemudian luminositas 4 pi D2 kuadrat per luminositas 2. Luminositas dari asteroid itu tidak berubah ya. Jadi terang yang dipancarkan sama asteroid itu tidak berubah. Nah, yang beda ini jaraknya. Jadinya E1 banding E2 sama dengan D2 kuadrat per D1 kuadrat. E1 per E2 sama dengan D2-nya berapa? Jarak ya, jarak pengamat. D2 berarti kan D2 itu jarak ya. Jarak yang 2 tuh tadi perihelion. Kalau 1 itu yang aphelion. Jadi 100 kali 10 pangkat 6 lah ya. Per 200 kali 10 pangkat 6. Dikuadratkan. Ini dicoret aja. Jadinya 1/2 kuadrat ya. E1 banding E2 sama dengan 1/4.
Nah, karena kita dapat E1 banding E2 seperempat, maka ini artinya apa? Ini artinya saat dia aphelion nih, saat dia perhelion yang dua aphelionnya. Saat dia aphelion, maka energi yang diterima sama pengawet itu 4 kali lebih besar. Itu 4 kali lebih besar daripada saat dia aphelion saat dia. Nah, kalau kita masukin di sini berarti M1 dikurang M2 sama dengan min 2,5 log 1/4. Ini hasilnya berapa? Coba. Perbedaan terangnya jadi berapa? Hitung berapa? Min 2,5 log 1/4? 1,5, betul. Ya. Jadi jawabannya perbedaan terang itu 1,5. Yang mana yang lebih terang ya? Otomatis yang pada saat posisinya lagi per. Oke, jadi kurang lebih konsepnya kayak gitu. Gimana? Tadi Mulan ya? Gimana Mulan? Oke, Kak. Terima kasih. Oke, udah paham ya. Nggak apa-apa, kita bahas soal ini aja. Nanti untuk materi bisa lah kalian bisa baca sendiri juga sebenarnya. Ada lagi yang mau tanya tadi ya, masih ada request di nomor 7 ya dari Ade. Nomor 1 nanti, nomor 7 dulu nih. Nomor 7 dari Ade. Halo Ade, dari IC mana? Cipasek. Bisa pase. Mau kirim-kirim salam? Oke, yang ini ya, soalnya nomor 7. Oke. Bila diketahui periode suatu objek astronomi 10.500 tahun dan mencapai jarak terjauh dengan matahari sejauh 25 AU, hitunglah eksentrisitas orbitnya. Nyatakan dalam dua angka di belakang koma. Ini hukum Kepler 3 ya, kalau dia ngomong satu ding, satu. Oh, ini gabungan ding antara 3 dengan 1 karena di sini ada periode, ada R aphelion itu ya yang jarak terjauh. Kemudian ada eksentrisitas juga. Oke, kita bahas. Ini ngapasnya gimana ya, Mas? Di sini gitu. Oke. Tadi soalnya apa dulu? Periode ya. Periodenya 10.500 tahun. Kemudian RAP-nya jarak terjauh tadi 25 AU. Yang ditanya E-nya berapa? Yang ditanya eksentrisitasnya berapa? Nah, kemarin kok akan bilang ada 2 rumus, kalian menggunakan hubungan antara periode dengan. Oh iya, kalau yang ditanya E, curigalah nih. Ini ada E. Ini ada RAP. RAP itu rumusnya apa? RAP itu A plus C kan? Nah, curigalah pasti kalian bisa dapat A atau C. Karena E itu rumusnya kan C per A. Dari RAP ada A sama C. Curigalah kalian bisa dapat C atau A. Kebetulan di sini ada periode. Kemarin hukum Kepler 3 ada 2 rumus ya. Kalian bisa pakai A pangkat 3 sama dengan T kuadrat atau yang satunya lagi itu yang A pangkat 3 per T kuadrat ya. Sama dengan
GM per 4 pi kuadrat. Nah, kalian bisa pakai. Gitu. Nah, kalau di sini data yang dikasih tahu itu hanya periode. Kalian nggak tahu masa galaksi, dia kan mengitari si pusat galaksi ya katanya. Nah, kalian nggak tahu di sini masa pusat galaksinya kan. Sebenarnya akan lebih tepat kalau kalian pakai rumus yang ini. Tapi karena di sini masa galaksinya nggak dikasih tahu. Kalau misalnya dikasih tahu nanti kalian bisa pakai ini ya. Karena di sini nggak dikasih tahu, gitu. Jadinya kalian coba aja pakai rumus ini. Gitu. Jadi dari data periode kita bisa dapat data A. Gimana? Ya udah kita cari ini data A-nya berarti T kuadrat sama dengan A pangkat 3. Berarti T sama dengan kebalik ya. A pangkat 3 sama dengan T kuadrat. Berarti A sama dengan akar pangkat 3 dari T kuadrat. Nah, ingat syaratnya yang di sini tuh satuannya yang satu harus tahun, yang satu harus AU. Nah, dua-duanya periodenya udah dalam tahun ya, jadi tinggal masuk aja. Berapa? 1.500 gitu kan. Nah, nanti ini dapat hanya sekitar, ada yang ini coba dihitungkan dulu sekitar. Kalau salah 21 ya, sekitar 9,7 Kakak. akarnya pangkat 3. Berapa? Sorry. 21,89. Ayo. 21,9. Satuannya apa? AU ya, karena di sini rumus ini tuh satuannya harus tahun dan A. Oke, kita dapat A dari sini. Kita butuh apa lagi untuk ngitung E? Kita butuh C. Butuh data C, pakai data R aphelion bisa. Coba. R aphelion sama dengan A plus C. Berarti C sama dengan R aphelion dikurang A. R aphelionnya 25 AU, A-nya 21,9 AU. Berarti berapa nih? 3 atau 4 ya? 3 ya? 3,1 AU. Benar nggak? 3-nya nggak dikuadratin. Oh iya, belum dikuadratin ya ininya. Oh betul. Penghapusnya menghapus. Oh iya, betul sekali Anda ya. Jangan lupa dikuadratkan. Yang untuk diingat kan. Saya saja lupa. Jangan lupa dikuadratkan. 479 tuh apa? Hasil ini dikuadratkan ya. HAP, RAP. 479,5. 479,5 AU. Oke. Oke, berarti ini A-nya. Tadi itu. Berarti ini yang salah soalnya ya sebenarnya. Karena kalau 479,5 harusnya RAP-nya tidak 25, saudara. Ya, misal di sini RAP-nya kita ganti deh, terlepas dari 25 ya, berarti ini kesalahan di soal. Mungkin tadi masukinnya buru-buru tidak dikuadratkan. Jadi kalau ininya dimasukkan, misalnya RAP-nya berapa ya? Kalau A-nya aja 479 AU, ya nggak mungkin ininya 25, itu nggak make sense. Misal itu 600, jangan 500. 600. Misal 600 ya. Oh ya, intinya aja deh. Nah, ini kesalahan di soal ya, jadi mohon maaf.
saudara. Ini tinggal dikurang A, nanti kalian bisa dapat C-nya. Nanti tinggal E sama dengan C per A. Paham ya? Jadi memang kesalahan disalahin. Karena tadi lupa dikuadratkan. Ya, bagus kalian ingat kalau itu harus dikuadratkan. Gimana tadi yang bertanya udah paham dulu belum maksudnya adik? Jadi soalnya yang salah data RAP-nya. Konsep soalnya nggak salah, yang salah itu data RAP-nya. Harusnya nggak 25. Oke, Kak, paham. Oke, berarti udah paham ya. Berarti salah di RAP-nya. Kalau RAP-nya nanti misal 500 deh, 500 kalian ganti RAP-nya 500 ya. Misal RAP-nya 500. Nah, berarti kan kita masuk di sininya jadinya 500 SA dikurang 479,5 gitu kan. Nah, ini nanti berapa? Misal ini jadinya 320 ya. 23. Ya, sekitar sekian, nanti masuk ke sini ya, tinggal jadi. Oke, kalau udah paham, kita lanjut lagi. Nah, banyak yang masih dibahas nih. Nomor 7, nomor 1, dan 4, nomor 1. Oke, yang nomor 1 ini ada siapa nih? Ya nggak kelihatan lagi namanya. Astika Dwi. Halo Astika Dwi. Dari mana Astika Dwi? IC Kendari, Kak. Oh, IC Kendari. Oke. Mau kirim salam? Oke, kayak radio. Oke, salam IC Kendari. Nomor 1. Kayak nomor 1 tuh periode. Oh, bukan. Nomor 1 itu tentang paralaks. Bukannya kalian kemarin kita udah bahas paralaks kan kemarin? Ada relawan yang menemukan jawabannya. Kalau nggak salah kunci jawabannya itu sekitar 1 parsek. Kunci jawaban ini kakak spill. Sekitar 1 parsek. Ada yang dapat? Ada yang menjawab? 1,04 parsek. Tidak ada. Bingung semua sepertinya. Oke. Jadi ini paralaks bintang X. Di screenshot aja deh. Saya dapat Kak. Oke, Anissa Duyanti. Apa kamu mau jadi volunteer? Coba dari mana nih Anissa Duyanti? Dari mana? Anissa? Iya, sekitar 1 parsek. Betul. Oh, nggak ada suaranya. Sasa dapat juga sekitar 1 parsek. Iya, Kak, dapat. Sasa dari mana? Dari Malaysia, Kota Palu. Oh, Kota Palu. Gimana? Kamu bisa dapat 1 parsek? Mau menjelaskan nggak kepada teman-teman? Ikuti cara kemarin. Oke. Oke, gini kita bahas ya. Kemarin kita udah bahas tentang paralaks, jadi harusnya kalian udah paham caranya. Mungkin untuk latihan soalnya masih bingung, tapi konsepnya udah. Oke, di sini ada paralaks suatu bintang X diukur dari bumi besarnya 0,48 detik busur. Jadi kalau digambarkan ini bumi, ini matahari, ini bintangnya ya. Nah, paralaksnya kan di sini nih, ini 0,48 detik busur. Sedangkan bila diukur dari pesawat ruang angkasa yang besarnya 0,96,
detik busur. Gimana sih? Bila diukur dari pesawat ruang angkasa besarnya 0,96. Jadi sekarang pesawat nih, pesawat ya, matahari, bintang. Besarnya 0,96 detik busur. Berapakah jarak antara pesawat ke matahari? Sedangkan bila diukur dari bumi besarnya 0,44. Sedangkan bila diukur dari pesawat ruang angkasa besarnya 0,96. Berapakah jarak pesawat ke matahari? Berarti yang ini kan ya? Nah, kita bisa pakai rumus yang simpel. Paralax itu ada 2 rumusnya. Bisa pakai 206, 265 D bintang per D matahari per D bintang, atau P1 per D. 1 per D. D-nya ini D bintang. Oh, kayaknya banyak. Salah. Oke, D bintang. Di sini D bintang tuh yang mana? Yang ini kan ya? D bintang. Oke, kita cari. Kalau D bintang paralax itu 0,96. Ini berapa? Ini yang hampir 1 lebih ya. Coba ada yang itu kalkulator kamu nih. Satu 1,04. 1,04. D bintangnya 1,04. Oke, D bintangnya 1,04. Satuannya parsek ya. Satuannya parsek. Nah, kemudian yang ditanya itu dari pesawat ke matahari. Oh, berarti sorry ya, tadi yang mendekati 1 itu D bintangnya, bukan jawabannya. Kalau yang ditanya berapakah jarak pesawat ke matahari, berarti kan kita bisa pakai trigonometri atau enggak? Kalau bisa, kira-kira dapatnya berapa dari segitiga ini? Kan kita udah dapat nih, D bintangnya itu 1,04 parsek. Nah, kita tinggal cari ini ya kan. Sudutnya 0,96 detik busur. Berarti jawabannya yang Kak tadi bilang 1,04 itu jarak ini ya, jarak bintang ya, bukan jarak pesawat ke matahari. Jika bila diukur pesawat, nanti kalian bisa pakai trigonometri. Depan sama samping bisa pakai tan. Paralax. Oh, ini ya. Kenapa bingung? Bisa pakai ini. Yang ditanya sekarang dari yang ini kan, berarti D mataharinya yang ditanya. D matahari sama dengan paralax dikali D bintang per 206, 265. Paralaxnya 0,96 dikali D bintangnya 1,04 parsek dibagi 206, 265. Ada yang bisa menghitungkan? Nol koma 96 kali 1 4,8 kali 10 pangkat 6.
Satuannya apa? Satuannya adalah parsec. Jadi hening begini. Siapa tadi yang bertanya yang belum paham coba ditanyakan yang belum paham. Tadi ada Astika Dewi, kemudian yang N ini nggak kelihatan namanya. Harus ada Fikri nomor 1. Gimana teman-teman? Ya, jadi kita kan udah bahas paralaks yang kemarin ya, caranya kayak gini. Nah, sedangkan bila diukur dari pesawat ruang angkasa, ya misalnya jarak pesawat ke matahari, berarti yang di matahari tadi. Ya udah kita fokusnya ke yang ini aja, yang pesawatnya 0,9. Nah, yang tadi 1,04 itu baru D bintangnya ya. Tadi Kak kira lihat coretan nih 1 parsec. Ternyata ini baru D bintangnya, jadi belum selesai. Nah, jadi kita setelah pakai cara yang pertama, kita pakai cara yang kedua buat dapetin si D matahari. D matahari itu berarti dari pesawat ke matahari. Gimana sampai udah paham belum nih tadi? Astika, udah paham belum kira-kira? Dari awal itu gimana sehingga bisa terbentuk di matahari? Oke, makasih ya. Udah cukup ya. Oke, awalnya tarik nafas dulu. Oh iya, oke. Oke, udah paham ya. Oke, ada lagi yang mau dibahas? Tadi selain nomor 1 ada kayak kan lihat nomor lagi nih. Nomor 4. Coba satu lagi ya. Sekarang. Nomor 4. Ini hukum 3 Kepler. Matahari mengorbit pusat galaksi Bima Sakti dengan setengah semu panjang orbitnya sekian AU, periodenya sekian tahun. Apabila masa matahari diabaikan terhadap masa Bima Sakti dan hukum Kepler 3 berlaku, berapa kalikah, harusnya berapakah ya? Berapakah masa Bima Saktinya? Bima Saktinya ini kan pusat ya, pusat orbit si matahari. Jadi matahari ini mengelilingi galaksi Bima Sakti. Berarti yang ditanya itu masa pusat dari Bima Sakti. Kalian bisa pakai rumus umum untuk Kepler 3. Jadi bisa pakai rumus yang A pangkat 3 per T kuadrat sama dengan GM per 4 Pi kuadrat. Bisa pakai rumus ini. Jadi karena yang ditanya itu ini ya masa pusatnya disendirikan masa pusat sama dengan A pangkat 3 dikali 4 Pi kuadrat per T kuadrat dikali G. Dengan syarat A-nya ini harus dalam meter dan T-nya harus dalam sekon. Soalnya di sini ada konstanta, jadi harus SI. Nanti M-nya ini hasilnya dalam kilogram. Nah ini tinggal dimasukin aja ya. Tadi ada A-nya ada, T-nya ada. G-nya konstanta. Oke. Oh, Nathan ini ya. Nathan nih. Gimana Nathan? Yang tanya.
Makasih Kak. Oke. Oh, ini sama orang atau beda orang sih? Oh, oke deh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, tunggu. 1, 2, 3. Kalau nggak ada, ya udah kita lanjut. Oh, ada nih. Kalau pakai AO dulu, baru pas terakhir pakai parsec, bisa sama nggak Kak jawabannya? Beda. Jawabannya beda. Kalau satuan yang masuk beda, nanti hasilnya beda. Kenapa? Karena dipangkatkan. A-nya kan tadi dipangkatkan 3 ya. Nah, kalau masukin A-nya dalam AU dipangkatkan 3, dengan A-nya itu dalam parsec atau dalam meter dipangkatkan 3, itu hasilnya bakal beda. Oke. Tapi terlebih dahulu diapakan? Direkonstruksi supaya nggak hilang di sini, supaya nggak bolong-bolong. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Nanti nggak kelar nih materi. Tunggu, kok ada ini sih? Bentar ya. Nah, ada kelihatan screen-nya. Kita lanjut ke gerak bintang. Bintang itu tidaklah diam pada posisinya, melainkan bergerak di angkasa. Hanya saja pergerakannya sulit untuk diikuti karena jaraknya sangat jauh. Sama kayak matahari tadi, sebenarnya kita mengelilingi matahari, sebenarnya matahari juga mengelilingi pusat galaksi Bima 1. Jadi kita dari bulan deh, bulan gerak mengelilingi bumi, buminya gerak mengelilingi matahari, mataharinya bergerak mengelilingi pusat galaksi. Jadi muter semua itu. Tapi untuk si bintang ini dia sulit pergerakannya untuk diamati karena jaraknya sangat jauh, sehingga seolah-olah bintang tampak diam pada tempatnya untuk waktu yang lama. Jadi kelihatannya kayak diam. Laju perubahan sudut letak suatu bintang disebut gerak sejati atau proper motion. Jadi proper motion ini perubahan sudut letak suatu bintang. Jadi kan kalau kemarin misal nih ada objek berpindah dari titik A ke titik B. Ke titik A ke titik B, misal perpindahannya berapa? 5 meter. Ini kan dalam satuan panjang. Nah, kalau bintang itu berpindah dari titik A ke titik B itu dinyatakan dalam jarak sudut. Sehingga kecepatannya itu berupa detik busur per tahun. Gitu ya. Jadi kecepatannya bukan meter per second, tapi detik busur per tahun. Perpindahan bintang. Itu adalah gerak sejati atau proper motion. Disimbolkan mu, ya. Detik busur per tahun. Nah, ini ada gambarannya. Jadi kalau ada pengamat, misalnya ini pengamat ini matanya nih, ini pengamat, ini ngamatin bintang nih, bintangnya di sini, ya kan? Nah, pergerakan bintang itu kalau kita jabarkan secara vektor, ya harusnya kalian udah belajar vektor ya, kelas 10 tuh, harusnya vektor tuh di awal kelas 10 pelajaran fisika. Nah, kalau kita jabarkan nih pergerakan bintang, misal bintang itu bergerak ke arah sana gitu. Nah, kita jabarkan ke sumbu X sama sumbu Y. Ini misal sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Maksudnya sumbu X, sumbu Y itu, sumbu X itu adalah sumbu yang sejajar. Sejajar pengamat. Nah, kalau yang Y ini berarti dia tegak lurus ya. Jadi kan pengamat nyata ke sana dan dia geraknya ke sana. Jadi yang sumbu Y ini dia tegak lurus pengamat. Gitu. Jadi dijabarkan pergerakan bintangnya. Nah, untuk pergerakan yang sejajar sama pengamat, yang tegak lurus dulu deh, yang ini, VT. Yang tegak lurus pengamat, yang di sumbu Y, komponen sumbu Y, itu disebut sebagai kecepatan tangensial.
V tangensial. Nah, kecepatan tangensial ini dapat diamati secara visual karena kecepatannya tegak lurus dengan arah pandang mata. Jadi kalau kita ngadep ke sana, maka ini bisa kelihatan nih perpindahannya ya kan? Perpindahannya dari titik A ke titik B. Kelihatan perpindahannya gitu, sekian detik busur. Ini ya, sebesar ini nih proper motion-nya. Sekian detik busur per tahun. Jadi perpindahannya kelihatan. Nah, untuk menghitung kecepatan tangensial ini dirumuskan dalam V tangensial sama dengan 4,74 mu dikali D, di mana D itu jarak bintang. Di sini jarak bintangnya dalam parsec. Nah, dalam parsec. Tapi persamaan yang ini bisa diubah ke persamaan yang bawah. V tangensial sama dengan 4,74 mu per P, di mana P itu adalah sudut paralaks bintang. Jadi tergantung nih, kalau misal yang diketahuinya itu adalah jarak bintang dalam parsec, kalau ini diketahui paralaks, ini pakai paralaks. Itu karena kan paralaks itu 1/D. Jadi sama aja rumus. Oke, ini untuk menghitung kecepatan bintang yang tegak lurus arah pandang. Nanti kita pelajari juga yang radial ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, boleh dicatat dulu karena suatu satu break. Atau nunggu sekalian kalau ada yang mau bertanya, silakan.